Eternal Secret King, Chapter 281. Bab 281, Menggambar Pedang. Apa yang sedang terjadi? Komandan penjaga Herring Merah, Herring Botak, mengamati sekeliling dan bertanya tanpa ekspresi dengan suara rendah. Beberapa pembudidaya dari Lokakarya Eliksir Api Sejati bergegas maju dan menceritakan seluruh kejadian dengan tambahan gosip. Hahaha, Herring Botak memandang Suzimo dengan tatapan kejam sambil tertawa dengan sikap gila. Ini sudah berakhir. Kultivator berjubah hijau itu pasti akan disiksa sampai mati di tangan Herring Botak. Jika aku jadi dia, aku akan langsung bunuh diri. Setidaknya, itu akan menjadi kematian yang lebih mudah. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Komandan penjaga White Hawk, Bai Yuhan, tidak bisa menahan cemberut saat mendengar penghitungan ulang. Seluruh kejadian itu tampak mencurigakan. Awalnya adalah perseteruan antara True Fire dan Azure Frost Elixir Workshop, atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa itu adalah dendam pribadi antara Hexing dan Su Xiaoning. Meskipun Pang Ming menyindir Singa Roh untuk melukai Su Xiaoning dan menjatuhkan tungku elikirnya sementara Hexing menggertaknya, situasinya masih terkendali. Hanya setelah pembudidaya berjubah hijau ini muncul, situasinya benar-benar lepas kendali. Memang benar bahwa Hexing telah menyerang lebih dulu, tetapi reaksi kultivator berjubah hijau itu terlalu ekstrim, dia langsung membunuh dua orang tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menjelaskan semuanya. Selain itu, bahkan jika dia membunuh Hexing untuk membela diri, tidak masuk akal baginya untuk membunuh dua penjaga Herring Merah sesudahnya. Bai Yuhan melihat ke arah Suzimo secara insting tetapi mendapati dirinya sedikit terkejut. Dia dikepung oleh dua regu penjaga ibu kota, dia dihadapkan dengan dua komandan dan salah satunya adalah Herring Botak yang kejam. Namun, pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Nyatanya, Bai Yuhan tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan di mata orang itu. Dia telah membunuh di ibu kota dan dia bahkan sangat menentukan dalam membunuh penjaga ibu kota. Namun, dia tenang dan tenang menghadapi pengepungan yang berat ini, dukungan macam apa yang dimiliki pria itu. Herring Botak menatap Suzimo dari atas. Kegembiraan terlihat di matanya saat dia berkata dengan sinis, bagus sekali, sangat bagus. Kebetulan saya bosan selama periode waktu ini dan seseorang menawarkan dirinya untuk menghilangkan kebosanan saya, hehe. Kamu tidak akan bisa menyentuhku. Suzimo tiba-tiba berbicara, menatap Herring Botak dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Pria ini berstatus rendah, namun dia berani secara terbuka menantang komandan penjaga Herring Merah, apakah dia benar-benar ingin mati? Wajah Herring Botak menjadi gelap. Sejak dia mengambil posisi sebagai komandan penjaga Herring Merah, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun. Nak, biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Herring Botak berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku punya 100 cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Pada akhirnya, Anda akan berlutut di hadapan saya dan memohon belas kasihan agar saya membunuh Anda. Saat itu, suara lain terdengar dari jauh. Kamu benar-benar tidak akan bisa menyentuhnya. Semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat sosok yang bergegas secepat kilat. Dia melangkah di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata. Pria itu mengenakan baju besi hijau dan tinggi dengan wajah gelap berjanggut. Dia tidak lain adalah komandan penjaga Azure Falcon, Mu Dongjing. Ketika pria berjanggut itu melihat Suzimo, dia menatap tajam ke arah Suzimo untuk memastikannya. Suzimo sedikit mengangguk sebagai bentuk sapaan. Hari ini, seharusnya giliran penjaga Azure Falcon untuk beristirahat dan pria berjanggut itu seharusnya tidak muncul di sini. Namun, dia pasti telah diberitahu oleh seseorang untuk dapat tiba tepat waktu. Menyapu pandangannya, Suzimo menemukan bahwa Nian Qi telah pergi dan langsung memiliki firasat tentang apa yang terjadi. Gadis itu memang pintar, Suzimo bergumam pada dirinya sendiri secara internal. Munculnya pria berjanggut dan pernyataannya mengejutkan para penonton karena samar-samar mereka bisa merasakan bahwa situasinya telah berubah lagi. Mu Dongjing, kamu sedang istirahat untuk shift hari ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Herring Botak memandang pria berjanggut dan Suzimo sebelum tiba-tiba bertanya. Pria berjanggut itu berkata dengan sikap santai, tidak banyak. Saya datang untuk melihat bahwa keributan itu menjadi cukup besar. Petik 2. Fufu, Herring Botak tersenyum. Ini bukan urusanmu di sini. Sudah cukup aku di sini, kamu bisa pergi. Baiklah, pria berjanggut itu mengangguk dan turun ke tanah. Meraih lengan Suzimo, dia naik ke langit, dia mencoba membawa Suzimo pergi dari tempat ini. Ekspresi Herring Botak berubah dan tubuhnya berkelebat, muncul di hadapan pria berjanggut itu seketika. Menghalangi jalan mereka, dia bertanya perlahan dengan ekspresi gelap, Mu Dongjing, apa artinya ini? Tidak banyak, pria berjanggut itu berdiri di depan Suzimo tanpa perubahan ekspresi. Herring Botak menunjuk ke mayat-mayat di tanah dan mencibir, orang ini tidak memperhatikan hukum dan membantai orang-orang di ibu kota, bahkan membunuh dua penjaga Herring Merah saya. Anda ingin membawanya pergi begitu saja? Mu Dongjing, bukankah kamu berani? Pria berjanggut itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, Suzimo berbisik di telinganya dan mata pria berjanggut itu berbinar sebelum berkata dengan suara yang dalam, Herring gundul, karena Hexing adalah orang yang menyerang lebih dulu, dia membawa kematiannya sendiri. Adapun penjaga Herring Merah Anda, mereka telah kehilangan kehormatan mereka dan itu adalah kelalaian tugas bagi mereka untuk menjadi bias dan gagal memperhatikan apa yang telah terjadi. Mu Dongjing, giliran Azure Falcon untuk beristirahat hari ini. Anda tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah di sini. Mata Herring Botak bersinar terang dan nada dinginnya semakin kuat. Pria berjanggut itu berkata dengan suara rendah, hari ini, saya Mu Dongjing dan saya tidak mewakili penjaga Azure Falcon. Tidak ada penjaga Azure Falcon lain yang akan ikut campur dalam masalah hari ini juga. Cek, cek, cek. Herring Botak tiba-tiba tertawa sinis, membuat bulu kuduk berdiri. Sesaat kemudian, tawa itu berhenti. Menamparkan tas penyimpanannya, Herring Botak mengeluarkan dua kait perak yang bersinar dengan kilatan dingin dan beku sebelum berkata perlahan dengan sikap mengintimidasi, jika kau bersikeras untuk melindunginya, kau akan melawanku dan seluruh penjaga Herring Merah. Jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah mendengar itu, penjaga Herring Merah di udara menarik senjata roh mereka dan memelototi pria berjanggut itu dengan ekspresi garang dan tidak ramah. Pria berjanggut itu terdiam. Herring Botak memberikan tekanan padanya menggunakan seluruh pasukan. Selama dia berani mengajukan keberatan, dia akan membuat musuh dengan seluruh penjaga Herring Merah. Tepat ketika orang banyak berpikir bahwa pria berjanggut itu akan memberinya, dia tidak mundur selangkah pun dan menyekat tangannya dengan lembut di tas penyimpanannya. Seketika, palu raksasa muncul di telapak tangannya, memancarkan aura yang kokoh dan berat. Itu gayung bersambut, seperti yang aku katakan, kamu tidak akan bisa menyentuhnya hari ini.
Pria berjanggut itu memiliki tatapan yang membara dan palu di tangannya bergetar, memancarkan cahaya roh yang cemerlang. 4 pola roh bersinar dengan cara yang mempesona, menarik serangkaian napas terkejut. 4 pola roh, itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Semua orang terkejut. Di satu sisi, mereka dikejutkan oleh senjata roh tingkat tertinggi di tangan pria berjanggut itu. Di sisi lain, tidak ada yang menyangka bahwa pria berjanggut itu akan membuat musuh dari seluruh penjaga Hering Merah hanya untuk pembudidaya berjubah hijau itu. Palu di tangan pria berjanggut itu bersinar dengan cahaya roh yang terang. Mengingat situasinya, banyak penjaga Hering Merah di udara menyalurkan energi roh mereka, menyebabkan kapak belati di tangan mereka bersinar terang sementara pedang terbang melayang di atas langit. Dalam sekejap mata, kedua pihak telah menghunus pedang dan berada di ambang pertempuran. Eternal Secret King, Chapter 282. Bab 282, Bertemu Kaisar. Bagi semua orang, tidak peduli alasan yang memulai konflik, semuanya telah benar-benar di luar kendali pada titik ini dan pertempuran besar tidak dapat dihindari. Dengan dua penjaga Hering Merah mati, tidak mungkin Hering Botak akan mundur di depan semua orang dan pasti akan meminta ganti rugi. Kalau tidak, bukan hanya dia, seluruh penjaga Hering Merah akan menderita reputasi di ibu kota setelah hari ini. Sikap pria berjenggot saat ini hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Bahkan ada lebih sedikit alasan bagi Hering Botak dan penjaga Hering Merah untuk mundur. Pada kenyataannya, tidak seperti yang dipikirkan semua orang, Hering Botak berada dalam kesulitan dan tidak bisa maju atau mundur. Bagaimana Mudongqing mendapatkan senjata roh tingkat tinggi? Brengsek. Hering Botak mengutuk secara internal dan pandangan kehati-hatian yang tak terlihat melintas di matanya. Meskipun dia adalah komandan penjaga Hering Merah, dia belum pernah mendapatkan satu pun senjata roh tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Mengingat keadaan normal, jika kedua belah pihak bertarung, dia akan mampu menahan pria berjanggut itu sementara penjaga Hering Merah dapat menekan pembudidaya berjubah hijau itu dengan mudah. Namun, pria berjanggut itu tiba-tiba mengeluarkan senjata roh kelas atas. Kekuatannya lebih lemah dari pria berjanggut sejak awal. Dengan senjata roh tingkat tinggi tambahan itu, Hering Botak sama sekali bukan tandingan pria berjanggut itu. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya tidak pasti. Saat itu, Bai Yuhan berbicara, kedua komandan, jika Anda bertarung di ibu kota karena sesuatu yang begitu kecil dan menyebabkan kepanikan, Anda berdua mungkin tidak dapat lolos dari hukuman jika Yang Mulia memutuskan untuk meneruskan masalah ini. Pria berjanggut dan Hering Botak sedang berselisih dengan senjata terhunus. Saat ini, Bai Yuhan adalah satu-satunya yang berhak berbicara. Ketegangan antara kedua belah pihak sedikit menurun. Bai Yuhan melanjutkan, saya punya saran. Kalian berdua harus mundur selangkah dan kami akan berkonsultasi dengan Kaisar di Istana Kekaisaran. Kami akan membiarkan Yang Mulia memutuskan bagaimana melanjutkannya. Setelah mendengar itu, pria berjanggut dan Hering Botak keduanya menghela napas lega dan santai. Aku baik-baik saja dengan itu. Hering Botak mengejek dengan dingin dan yang pertama berbicara. Menurutnya, selama mereka bertemu dengan Kaisar, pria berjanggut itu akan menerima hukuman dan kultivator berjubah hijau tidak akan bisa lolos dari kematian. Pria berjanggut itu meletakkan senjatanya dan mengangguk. Itu akan berhasil. Bai Yuhan menangkupkan tinjunya. Itu hebat. Saya akan bergerak dulu dan melaporkan masalah ini ke istana. Dengan mengatakan itu, Bai Yuhan berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di depan semua orang. Tatapan Hering Botak beralih antara pria berjanggut dan Su Zimo dengan tatapan mengejek. Ayo pergi. Saya akan melihat apa yang bisa Anda katakan di aula utama istana yang perkasa. Pria berjanggut itu tersenyum dan tidak menjawab. Beralih ke Su Zimo, dia bertanya, Tuan Mo, apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Tunggu, Su Zimo datang sebelum Xiaoning. Saudara laki-laki. Su Zimo sedikit mengernyit karena khawatir. Tangan rampingnya tanpa sadar mencengkeram lengan baju Su Zimo dan tidak berani melepaskannya saat dia menangis cemas. Untuk apa kamu menangis? Su Zimo tersenyum dan merentangkan telapak tangannya untuk membelai kepala Su Xiaoning dengan penuh kasih sayang, mengacak-acak rambutnya. Saat masih muda, Su Zimo suka mengacak-acak rambut Xiaoning. Setiap kali, dia akan marah dan mengejar Su Zimo untuk memukulnya. Ketika salah satu dari mereka mengejar sementara yang lain berlari, mereka menyeberangi padang rumput dan sungai, berlari sampai mereka benar-benar basah oleh keringat sebelum mereka roboh dan duduk di tanah. Tidak hanya rambut mereka yang berantakan, mereka juga dipenuhi kotoran dan terlihat acak-acakan. Saat itu, kedua bersaudara itu akan saling memandang dan tertawa, menikmati diri mereka sendiri meskipun tahu bahwa mereka akan dimarahi oleh kakak tertua mereka saat kembali ke rumah. Sekarang, tindakan Su Zimo datang dengan maksud untuk mengalihkan perhatian Xiaoning. Namun, dia akhirnya menangis lebih sedih lagi, terisak tanpa henti. Su Zimo berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ketika Yang Yu dari bengkel eliksir Azure Frost mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri dan mencibir sebelum melirik Su Zimo. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki istana? Tatapan Su Zimo menyapu secara horizontal dan aura pembunuh meledak, membawa bau darah yang kental yang membuat hati seseorang gemetar ketakutan. Napas Yang Yu menegang dan dia menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Mayat di tanah belum menjadi dingin dan darah yang mengalir masih hangat, siapa yang berani menyinggung seseorang yang baru saja melakukan pembantaian di ibu kota? Menepuk kepala Xiaoning, Su Zimo berkata dengan tegas, kembali dulu dan tunggu aku. Aku akan datang dan menjemputmu sebentar lagi. Merasakan kepercayaan pada nada bicara Su Zimo, Su Xiaoning berhenti menangis dan bertanya pelan, benarkah? Benar-benar, Su Zimo mengangguk. Di sisi lain, Bal Hering datang sebelum pembudidaya dari True Fire Elixir Workshop dan berkata dengan suara rendah, kalian semua, kembalilah sekarang. Beritahu pembudidaya paling terkemuka dari Sekte Api Sejati di ibu kota seperti Tetua Zhang dari Lokakarya Senjata Api Sejati dan lain-lain dan minta mereka semua pergi ke Istana Kekaisaran untuk menyambut Kaisar. Dipahami, para pembudidaya dari Lokakarya Elixir Api Sejati mengerti dan berbalik untuk pergi. Berbalik sedikit, Hering Botak melihat Su Zimo tidak jauh dari sana dan mencibir, nak, dukunganmu tidak lain adalah Mudongqing. Tapi, izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Ekspresi Su Zimo tenang saat dia menjawab dengan acuh tak acuh tanpa rasa takut, jangan terlalu yakin dulu. Pria berjanggut, Su Zimo dan Hering Botak bergerak menuju istana dan segera menghilang di depan semua orang. Jika mereka bertemu Kaisar, akan sulit bagi kultivator berjubah hijau itu untuk menghindari kematian. Jika komandan penjaga Azure Falcon ingin melindungi orang itu, dia juga akan terlibat. Ya, sementara kedua belah pihak adalah komandan regu penjaga kota, satu pihak mendapat dukungan dari Sekte Api Sejati. Jika banyak tetua dan makhluk sempurna dari Sekte Api Sejati tampil dan memberikan tekanan, bahkan Kaisar harus memberikan beberapa wajah.
Itu benar, tidak mungkin Kaisar akan menyinggung Sekte Api Sejati hanya untuk penggarap pendirian yayasan. Fufu, tidak semua orang seperti Tuan Mo yang bisa menang melawan True Fire Sect. Kerumunan tidak bubar dan terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Koma, Mu Dongqing, dari mana kamu mendapatkan senjata roh tingkat tinggi itu? Di tengah jalan, Hering Botak bertanya dengan sikap santai. Pria berjanggut itu tidak mengatakan apa-apa. Kilatan dingin melintas di mata Hering Botak saat dia berkata dengan muram, belum ada senjata roh tingkat tinggi yang dilelang di rumah lelang harta karun langit baru-baru ini. Selain itu, senjata roh tingkat tertinggi Anda adalah palu yang cocok dengan Anda. Seolah-olah seseorang telah menyesuaikannya untuk Anda. Berhenti sejenak, Hering Botak berkata perlahan, palu itu dibuat khusus untukmu oleh Tuan Mo, kan? Jadi bagaimana jika itu? Jadi bagaimana jika tidak? Pria berjanggut itu berbalik dan bertanya dengan senyum palsu. Hering Botak menyatakan dengan bangga, jika Anda dapat membantu merekomendasikan dan meminta Tuan Mo menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi untuk saya juga, saya akan melepaskan Anda untuk urusan hari ini. Mu Dongqing, kamu tidak punya kesempatan untuk menang hari ini. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Hering Botak merasakan sesuatu dan menoleh hanya untuk melihat Suzimo menatapnya dengan ekspresi aneh, sepertinya mengejeknya. Tatapan itu membuat Hering Botak merasa jijik. Dia tertawa sinis. Nak, begitu kamu berada di tanganku, hal pertama yang akan aku lakukan adalah mengeluarkan bola matamu sehingga kamu bisa puas melihatku. Mendengar itu, Suzimo terkekeh pelan. Menarik. Eternal Secret King, Chapter 283. Bab 283, karena dia adalah Moling. Paviliun Kekaguman Hujan. Di tempat yang elegan di istana, disinilah anggota keluarga kerajaan akan mendengarkan dan mengagumi hujan. Air jernih mengalir di depan paviliun dengan bunga teratai dan dedaunan mengambang di atasnya. Di samping kolam ada pohon pisang Jepang dan bambu hijau. Baik itu hujan musim semi yang lembut atau hujan musim gugur yang santai, suara mereka yang mendarat di tanaman yang berbeda akan membawa suasana pikiran yang berbeda bagi mereka yang mendengarkan. Berbagai suara yang terngiang di telinga dan pikiran mereka menciptakan sensasi yang berbeda-beda. Tidak lama setelah Suzimo dan dua orang lainnya memasuki istana, seseorang maju dan membawa mereka ke sini. Hanya ada dua orang di Rain Admiration Pavilion. Salah satunya adalah Bai Yuhan yang datang sebelum mereka. Orang lain mengenakan jubah brokat emas dan rambutnya yang panjang menutupi bahunya. Berdiri di depan jendela, dia menatap langit. Sementara punggungnya menghadap ke semua orang sehingga wajahnya tidak bisa dilihat, dia memancarkan martabat yang tak terlukiskan yang membuat orang terkesan. Salam, Yang Mulia. Pria berjanggut itu segera berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan kepalan tangan. Ya, suara Kaisar Great Zhou dalam dan menarik. Melihat pandangan belakang Kaisar, mata Suzimo berkedip. Laporan, pada saat ini, seorang penjaga tentara kekaisaran berlari mendekat. 10 tetua lokakarya senjata api sejati dan lokakarya eliksir api sejati meminta audiensi dengan Yang Mulia. Diberikan. Kaisar menjawab dengan satu kata. Hering Botak melirik pria berjanggut dengan sikap provokatif dan tertawa dingin. Pria berjanggut itu tidak tergerak dan ekspresinya tenang. Tak lama kemudian, 10 inti emas merobek udara, hampir semuanya adalah pria tua dengan janggut panjang. Sementara inti emas itu berasal dari Sekte Api Sejati, mereka telah tinggal di ibu kota selama ratusan tahun. Penatua Zhang dari lokakarya senjata api sejati dianggap muda di antara 10 orang. Kaisar tidak berbalik atau mengatakan apa-apa, hanya melihat ke langit. Tanpa sadar, langit sudah dipenuhi awan dan sepertinya akan turun hujan. Tidak ada yang bisa membaca pikiran Kaisar. Suasana di dalam Rain Admiration Pavilion tiba-tiba tampak sedikit menyesakkan dan suram. Menonjol, Bai Yuhan berkata, jika ada yang ingin kalian katakan, katakan di sini. Yang Mulia akan membuat keputusan akhir. 10 tetua dari Sekte Api Sejati saling bertukar pandang dan seseorang berdiri, menunjuk ke arah Suzimo. Orang itu membunuh sembarangan di ibu kota dan tidak menghormati hukum. Tidak hanya dia membunuh 2 murid Sekte Api Sejati kita tanpa alasan, dia bahkan membunuh 2 penjaga Hering Merah. Dia tidak punya moral. Ledakan. Saat itu, guntur menggelegar. Segera setelah itu, hujan turun dengan deras. Di tengah hujan lebat, Hering Botak berkata perlahan, Yang Mulia, orang ini mengabaikan hukum kami dan itu setara dengan menantang otoritas Anda. Tidak baik bagi kita untuk tidak membunuhnya. Kami tidak akan bisa menenangkan rakyat jelata dan mempertahankan hukum dan ketertiban kami. Selain itu, meskipun pemuda ini melakukan kejahatan keji, Mu Dongqing, sebagai komandan penjaga Azure Falcon, malah membelanya alih-alih menghindari masalah. Dia hampir menyebabkan pertempuran besar-besaran dan pertarungan internal antara regu penjaga. Saya merasa bahwa Mu Dongqing harus dicopot dari posisinya sebagai komandan penjaga Azure Falcon dan dipenjara selamanya. Hujan di luar semakin deras saat kata-kata Hering Botak turun. Mendarat di daun pohon pisang Jepang, tetesan air hujan menggambarkan suara urgensi saat niat membunuh menyelimuti paviliun kekaguman hujan. Kaisar berdiri dengan tangan di belakang, hanya menonton hujan lebat di luar tanpa berkata apa-apa. Paviliun kekaguman hujan terdiam sesaat. Suasana berubah semakin berat. Sesaat kemudian, Suzimo berbicara perlahan, semua orang melewatkan sesuatu. Hexing adalah orang yang menyerangku lebih dulu. Penatua Zhang dari lokakarya senjata api sejati mencibir, dari yang aku tahu, Hexing hanya ingin menamparmu. Itu akan sangat memalukan, tapi kau memilih untuk membunuhnya. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, siapapun yang mempermalukanku harus mati dalam penyesalan. Haha, Penatua Zhang tertawa terbahak-bahak, lelucon yang luar biasa. Siapa kamu sehingga Hexing harus membayar dengan nyawanya karena telah mempermalukanmu? Aku seseorang yang tidak bisa disentuh Hexing. Jika dia menyentuhku, dia harus mati. Suzimo mengucapkan setiap kata. 10 tetua dari Sekte Api Sejati terkejut. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa Suzimo tidak bercanda. Hering Botak juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasinya. Fakta bahwa Suzimo dapat mempertahankan ketenangannya di hadapan Kaisar berarti dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Atas dasar apa? Penatua Zhang mengertakkan gigi dan bertanya. Saat itu, suara lain terdengar dari Rain Admiration Pavilion. Atas dasar bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 di ibu kota dinasti Zhou Agung, master dari bengkel senjata Mo Spirit Mo Ling. Semua orang melihat ke arah suara itu hanya untuk melihat Kaisar berbalik perlahan, memperlihatkan penampilannya. Dia memiliki dahi yang lebar dan mata yang cerah dan jernih disertai dengan aura otoritas. Ini adalah pria berjubah kuning yang telah mengunjungi Mo Spirit Weapon Workshop beberapa bulan yang lalu. Saat dia mengatakan itu, selain pria berjanggut itu, semua orang yang hadir tercengang. Kultivator berjubah hijau itu adalah Mo Ling. Bukankah Mo Ling adalah inti emas?
Orang itu hanya berada di ranah yayasan pendirian tahap akhir, bagaimana dia bisa menyempurnakan senjata roh tingkat tertinggi? Pikiran Penatua Zhang benar-benar kacau, bagaimana Mo Ling selamat dari upaya pembunuhan malam itu beberapa bulan yang lalu sebagai penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Jika Kaisar tidak mengatakannya secara pribadi, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan sekarang, semua orang yang hadir meragukannya. Pria berjanggut itu relatif tenang karena dia mengetahui identitas Su Zimo sebelumnya. Kilatan kesadaran melintas di mata Bai Yuhan saat dia berpikir, jadi, itu kartu trufmu. Tidak heran kamu begitu tenang. Petik 2. Tidak peduli apa yang dikatakan Sekte Api Sejati atau Hering Botak, selama identitas Su Zimo diketahui, dia bisa mengubah seluruh situasi. Di antara mereka, orang yang paling terpana adalah Komandan Penjaga Hering Merah, Hering Botak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tiba-tiba berubah menjadi ini? Hering Botak telah memikirkan banyak kemungkinan tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa orang ini adalah Mo Ling. Jika itu benar-benar terjadi, fakta bahwa He Xing ingin mempermalukan master penyempurnaan senjata nomor 1 di ibu kota Zhou Agung hanya berarti dia pantas mati. Tanpa sadar, hujan di luar telah berhenti. Hujan deras pergi tiba-tiba seperti itu datang. Kaisar memandang Su Zimo dengan mata membara dan bertanya sambil tersenyum, Tuan. Mo, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Awalnya, Kaisar mengira kemunculannya yang tiba-tiba pasti akan membuat Su Zimo terkejut. Sebaliknya, Su Zimo terlihat tenang dan tenang. Dia hanya membungkuk sedikit dengan kepalan tangan. Ini kehormatan saya. Alasan ketenangan itu karena beberapa bulan sebelumnya, Su Zimo telah menyimpulkan identitas pria berjubah kuning itu. Hering Botak tahu bahwa tindakannya telah menyinggung Su Zimo dan mengambil keputusan. Bahkan jika kamu adalah Mo Ling dan dibenarkan bagimu untuk membunuh He Xing, mengapa kamu harus membunuh penjaga Hering Merahku? Su Zimo menjawab, penjaga Hering Merah memilih untuk mengabaikan hal-hal ketika He Xing dan Pang Ming menghasut roh singa untuk menyakiti orang lain. Mengapa mereka tiba-tiba mencoba membunuh tanpa berpikir dua kali ketika itu terjadi padaku? Faktanya, Komandan, saya curiga Anda menyimpan motif tersembunyi bersama dengan Sekte Api Sejati. Kalian bekerja sama untuk memasang jebakan ini di kota Yongxing hari ini untuk membunuhku. Saat dia mengatakan itu, ekspresi 10 tetua dari Sekte Api Sejati dan Hering Botak berubah. Kata-kata Su Zimo setajam pedang yang menusuk hati mereka. Sebelumnya, Kaisar telah membuat pernyataan yang jelas bahwa tidak ada yang akan menimbulkan masalah bagi Mo Ling di masa depan. Sekarang, dari semua orang, mereka bentrok dengan Mo Ling. Jika mereka tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, itu memang akan menyebabkan Kaisar salah paham. Pada saat itu, merekalah yang akan menimbulkan murka Kaisar. Dengan hanya beberapa kata, seluruh situasi telah berubah. Di luar paviliun kekaguman hujan, sinar matahari menerobos awan kelabu dan tersebar di atas air, memantulkan cahaya yang indah. Eternal Secret King, Chapter 284. Bab 284 Pengendapan Debu. Hering Botak sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin dan berlutut di tanah dengan tergesa-gesa. Sebelum ini, saya bahkan tidak tahu bahwa ini adalah Tuan Mo apalagi membuat jebakan bersama dengan Sekte Api Sejati. Harap mengerti, Yang Mulia. Penatua Zhang dari Lokakarya Senjata Api Sejati memelototi Su Zimo dengan mata mematikan seolah-olah dia ingin merobek sepotong daging yang terakhir. Orang di depannya ini adalah Mo Ling. Mo Ling yang sama yang dikenal sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 di dinasti Zhou Agung dan dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Berapa umur orang ini? Dia baru berusia 20-an. Meskipun memiliki fondasi yang mengakar selama ribuan tahun di ibu kota, Lokakarya Senjata Api Sejati kalah dari seorang pemuda seperti ini. Tetua Sekte Api Sejati lainnya juga dalam keadaan panik dan tampak ketakutan setelah mendengar berita itu. Setelah melihat ini, Komandan Penjaga White Hawk, Bai Yuhan, menghela nafas pada dirinya sendiri. Pada kenyataannya, jika pembudidaya berjubah hijau di depan mereka adalah orang biasa, bahkan jika He Xing memprovokasi dia terlebih dahulu, Kaisar Zhou Agung pasti akan memihak Sekte Api Sejati dan Penjaga Hering Merah karena pertimbangan politik. Orang itu tidak akan bisa menghindari kematian. Namun, kultivator berjubah hijau itu tiba-tiba memiliki identitas lain. Setidaknya di ibu kota Great Zhou, identitas Mo Ling lebih dari cukup untuk melawan Sekte Api Sejati dan telah menikmati pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 2 tahun terakhir. Sekte Api Sejati dan Penjaga Hering Merah hanya bisa menganggap diri mereka sial menabraknya. Merenung sejenak, Kaisar menyatakan dengan lantang, Sekte Api Sejati menggertak orang lain dengan otoritas mereka dan menghasut singa roh untuk melukai orang lain. Juga, He Xing memprovokasi Tuan Mo dan pantas mati. Balfuture, kamu berasal dari True Fire Sect dan dapat dianggap sebagai setengah murid mereka, jelas bahwa Anda bias dalam masalah ini. Selain itu, Anda tidak dapat mengatur bawahan Anda dan gagal mengendalikan situasi dengan segera, itu adalah kelalaian tugas. Jika penjaga Hering Merah menonjol untuk menegakkan keadilan setelah Pang Ming menghasut singa roh untuk melukai orang lain, Su Zimo tidak akan membunuh siapapun di jalanan. Justru karena tindakan penjaga Hering Merah, Su Zimo menyembunyikan niat membunuh saat melihat Xiao Ning diintimidasi tanpa daya oleh orang-orang dari Lokakarya Eliksir Api Sejati dan Lokakarya Eliksir Azure Frost. Kaisar melanjutkan, burung Hering Botak, hukumanmu adalah setahun tanpa gaji dan hari libur. Jika hal serupa terjadi lagi, Anda pasti akan dihukum berat. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar melambai. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang. Tuan Mo, tetap di belakang. Dengan debu pada benda-benda mengendap, 10 tetua dari Sekte Api Sejati, Hering Botak, pria berjanggut dan Bai Yuhan meninggalkan paviliun kekaguman hujan. 10 tetua dari Sekte Api Sejati mengalami pukulan besar. Sebelum ini, reputasi bengkel senjata api sejati di ibu kota telah anjlok setelah kalah dari Mo Ling. Dan sekarang, dari semua orang, Lokakarya Eliksir Api Sejati bertemu dengan Mo Ling sekali lagi, mengakibatkan kematian salah satu master penyempurnaan eliksir yang paling menjanjikan dari generasi muda, itu adalah kehilangan yang mengerikan. Mo Ling, Penatua Zhang mengertakkan gigi. Dengan ekspresi gelap, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Paviliun kekaguman hujan. Mo, kamu benar-benar perencana. Setelah semua orang pergi, Kaisar memandang Su Zimo dengan senyum tipis dan mengatakan sesuatu yang membingungkan. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan dia tidak menjawab. Kaisar tersenyum dan mengganti topik. Mo, masih ada sebulan sebelum kompetisi sekte. Setelah selesai, medan perang kuno akan dibuka. Rencana apa yang kamu miliki? Ada peluang besar dalam medan perang kuno dan saya tentu saja ingin menjelajahinya. Ketika saatnya tiba, saya akan ikut serta dalam kompetisi sekte, kata Su Zimo. Kaisar tertawa. Mengingat kemampuanmu, aku yakin kamu akan mendapat tempat di daftar peringkat senjata bahkan tanpa ikut serta dalam kompetisi sekte.
Bagaimana dengan ini? Saya ingin mengundang Anda sebagai salah satu juri untuk kompetisi sekte. Saat itu, Anda bisa memberikan beberapa petunjuk tentang bakat yang ikut serta. Saya akan memesan tempat nomor 1 di daftar peringkat senjata untuk Anda sehingga Anda dapat memasuki medan perang kuno bersama semua orang setelah kompetisi sekte. Bagaimana kedengarannya? Terima kasih, Yang Mulia. Su Zimo menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Yang Mulia, senjata roh tingkat tertinggi yang Anda sesuaikan sebelumnya sudah selesai. Aku akan meninggalkannya bersamamu dulu. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta seseorang untuk mengambilnya, jawab Kaisar dengan santai. Su Zimo sedikit terkejut, sementara dia bingung, dia tidak bertanya lebih jauh. Khawatir tentang Xiaoning, Su Zimo membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan paviliun kekaguman hujan di bawah pimpinan penjaga. Saat Su Zimo meninggalkan paviliun kekaguman hujan, satu regu tentara kekaisaran sedang berpatroli di daerah tersebut. Pemimpin mereka mengenakan baju besi emas dan memiliki ekspresi dingin, mengamati sekeliling dengan tatapan tajam. Prajurit tentara kekaisaran lapis baja emas kebetulan melihat Su Zimo meninggalkan paviliun kekaguman hujan dan hendak memalingkan muka ketika ekspresinya berubah, sepertinya mengingat sesuatu. Prajurit tentara kekaisaran lapis baja emas menyipitkan pandangannya dan mengikuti ke arah Su Zimo. Su Zimo bergerak cepat dan dalam sekejap mata, satu-satunya yang tersisa dalam pandangan prajurit tentara kekaisaran lapis baja emas adalah pandangan belakangnya. Itu dia, bagaimana mungkin? Tentara kekaisaran lapis baja emas bergumam dan matanya berkedip-kedip dalam pikirannya. Beberapa tahun telah berlalu dan perubahan pada tubuh orang itu terlalu besar. Berbicara secara logis, orang itu tidak dapat berkultivasi karena dia tidak memiliki akar roh. Jika bukan karena pakaian hijau yang familiar dan profil samping yang halus itu, prajurit tentara kekaisaran yang berzirah emas tidak akan menghubungkan mereka berdua sebagai orang yang sama. Prajurit tentara kekaisaran lapis baja emas itu ragu-ragu sejenak dan niat membunuh muncul di matanya. Beralih ke penjaga di belakangnya, dia memerintahkan, lanjutkan patroli. Aku harus keluar sebentar. Dipahami, tentara kekaisaran di belakangnya membungkuk sebagai tanggapan. Prajurit tentara kekaisaran lapis baja emas diam-diam mengikuti ke arah yang ditinggalkan Su Zimo. Paviliun kekaguman hujan. Tidak lama setelah Su Zimo pergi, seorang pria terpelajar terbang itu adalah Tuan Mingze yang disempurnakan. Tuan Mingze yang sempurna tersenyum pahit. Sepertinya Moling benar-benar menebak identitas Yang Mulia sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang hari ini. Menarik, tidak kusangka dia akan berpikir untuk menggunakan kekuatanku untuk keluar dari situasi ini. Kaisar juga tersenyum dan bertanya, siapa nama gadis dari sekte Azure Frost yang terluka oleh roh singa? Tuan Sempurna Mingze menjawab, kudengar dia dipanggil Su Xiaoning dan bersaudara dengan Moling. Latar belakangnya tidak diketahui dan tidak ada yang mendengarnya menyebutkan apapun, tetapi menurut murid-murid lain, dia agak dekat dengan putri ketiga di sekte Azure Frost. Kaisar mengerutkan kening. Dia menganalisis, hanya ada dua kemungkinan jika nama belakang mereka berbeda. Pertama, nama keluarga Moling adalah Su. Kedua, Su Xiaoning hanyalah seorang adik perempuan yang diakui namanya. Apapun kemungkinannya, itu membuktikan bahwa Su Xiaoning memiliki banyak beban di hati Moling. Kaisar mengangguk, matanya bersinar dengan kebijaksanaan saat dia berkata perlahan, di permukaan, kematian Hexing adalah karena dia menyerang lebih dulu dan ingin menghukum Moling. Pada kenyataannya, jelas bahwa Moling lah yang membujuk Hexing untuk menyerang karena dia ingin membela adik perempuannya. Itu sebabnya dia membunuh Hexing di jalanan. Benar, bahwa Hexing cukup bodoh untuk mencoba dan menghukum Moling tanpa menjelaskan situasinya. Dia tidak menyangka akan kehilangan nyawanya. Lord Mingze yang sempurna menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kaisar berkata dengan santai, saya memberinya petunjuk sebelumnya bahwa saya yakin dia mengerti. Ya, fakta bahwa Anda tidak mengeksposnya di depan semua orang adalah bantuan besar, Yang Mulia. Adapun identitas Su Xiaoning, mungkin putri ketiga mungkin tahu sesuatu tentang itu, jawab Tuan Mingze yang sempurna. Ya, Kaisar mengangguk. Suer akan segera kembali. Eternal Secret King, Chapter 285. Bab 285, terlalu banyak senjata roh. Lokakarya Azure Frost Elixir. Beberapa pembudidaya wanita berkumpul di sekitar Su Xiaoning dengan penuh semangat, mengobrol tanpa henti saat api gosip menyala di mata mereka. Xiaoning, apakah orang itu benar-benar saudaramu? Mengapa Anda tidak menyebutkannya sebelumnya? Siapa namanya? Berapa umurnya? Dari sekte mana dia berasal? Apakah dia memiliki pasangan Dao? Kenapa dia tidak bergabung dengan sekte Azure Frost bersamamu? Xiaoning, kalian tampak sangat dekat. Apakah Anda rekan Dao-nya? Su Xiaoning sedikit mengernyit dengan kekhawatiran di matanya saat dia mengatupkan bibirnya dalam diam. Merasakan bahwa Su Xiaoning sedang murung, seseorang menghiburnya, Xiaoning, jangan cemas. Ini baru 2 jam, masih pagi. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Saat itu, seorang kultivator wanita muncul dari aula belakang dengan ekspresi mengancam di wajahnya. Ini tidak lain adalah kakak perempuan mereka, Yang Yu. Yang Yu mengejek dengan dingin. Dia membunuh 4 orang di ibu kota dan Anda berharap dia keluar hidup-hidup. Bermimpilah. Menghirup udara dalam-dalam, Su Xiaoning menjawab dengan tegas, kakakku berjanji padaku bahwa dia pasti akan datang dan menjemputku. Betapa naifnya, Yang Yu tidak menyembunyikan sarkasme di matanya. Dari 4 orang yang terbunuh, 2 di antaranya adalah murid bengkel eliksir api sejati dan 2 di antaranya adalah penjaga Hering Merah. Apa menurutmu sekte api sejati dan penjaga Hering Merah bisa dianggap enteng? Menurutmu siapa saudaramu yang bisa melawan kedua pembangkit tenaga listrik itu? Dengan setiap kata dari Yang Yu, wajah Su Xiaoning menjadi lebih pucat. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kemungkinan Su Zimo meninggalkan ibu kota hidup-hidup sangat rendah, tetapi dia masih bersedia untuk menaruh kepercayaan padanya. Yang Yu mengubah topik, namun, kami juga tidak bisa terlalu yakin tentang itu. Memang ada orang yang memiliki apa yang diperlukan untuk melawan sekte api sejati dan penjaga Hering Merah di ibu kota. Misalnya, dia berbelit-belit dengan sengaja dan menunggu Su Xiaoning mengeluarkan pandangan penuh harapan sebelum melanjutkan dengan perlahan. Misalnya, saudara laki-lakimu mungkin berasal dari keluarga kerajaan itu sendiri. Fufu. Sebelum dia selesai, Yang Yu sudah tertawa terbahak-bahak dan matanya dipenuhi ejekan. Dia benar-benar mengolok-olok Su Xiaoning. Jika Su Zimo adalah seseorang dari keluarga kerajaan, bagaimana mungkin komandan penjaga Hering Merah tidak mengenalinya? Yang Yu menambahkan, tentu saja, selain keluarga kerajaan, ada orang lain di ibu kota yang dapat menahan kekuatan dari sekte api sejati dan penjaga Hering Merah. Itu adalah. Sementara Su Xiaoning tahu bahwa Yang Yu jelas-jelas mengejeknya, dia melihat yang terakhir dengan harapan menunggu jawaban. Itu adalah, master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou Agung, Tuan Mo. Yang Yu menyatakan.
Mata Su Xiaoning redup, Yang Yu terkekeh. Biarkan aku berpikir, suster muda Su. Mungkinkah kakakmu adalah Tuan Mo? Itu tidak benar. Nama keluarga Anda Su dan nama keluarga Tuan Mo adalah Mo. Tampaknya itu agak jauh. Juga, saya mendengar bahwa Tuan Mo adalah inti emas tetapi saudara Anda tampaknya adalah penggarap pendirian yayasan tahap akhir, Fufu. Su Xiaoning menyatakan, kamu tidak harus menyindir, kakak senior Yang. Saya yakin kakak saya pasti akan kembali hidup-hidup. Yang Yu mendengus sambil tertawa tertahan. Jika saudaramu kembali hidup-hidup, aku akan. Tepat setelah Yang Yu mengatakan itu, dia melihat sesosok tubuh sedang melangkah. Mengenakan jubah hijau dengan fitur halus, dia berjalan perlahan ke aula utama. Para pembudidaya di aula utama tercengang di tempat, menyaksikan dengan kaget dengan mulut ternganga. Bagaimana bisa? Kamu. Yang Yu melihat orang yang datang dan pikirannya kacau. Seseorang yang dia pikir pasti akan mati berdiri hidup dan sehat tepat di hadapannya. Su Zimo memelototi Yang Yu dengan dingin. Melanjutkan, apa yang kamu katakan akan kamu lakukan jika aku kembali hidup-hidup? Yang Yu merasakan jantungnya berdegup kencang saat Su Zimo memelototinya. Dia berbalik secara naluriah, tidak berani menatap tatapannya saat dia merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara laki-laki, Su Xiaoning berseru kegirangan dan membenamkan kepalanya lebih dulu ke dalam pelukan Su Zimo, terisak pelan. Dia mengeluarkan ekspresi lembut dan menepuk punggungnya. Su Zimo mendukung Xiaoning ke samping sebelum berjalan ke Yang Yu perlahan dengan ekspresi dingin, tatapannya setajam pisau dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah bengkel eliksir Azure Frost, ini bukan tempat bagimu untuk kurang ajar. Yang Yu agak bingung saat dia berpura-pura tangguh di luar dan dimarahi saat dia mundur tanpa sadar. Bahkan di dalam ibu kota, aku berani membunuh. Apa menurutmu aku tidak akan berani membunuh seseorang di bengkel eliksir Azure Frost? Su Zimo terus mendekat dengan tatapan dingin. Yang Yu menelan ludah dan merasa semakin bingung dan ngeri. Saat dia berada di yayasan pendirian yang disempurnakan, alam kultivasi yang lebih tinggi dari Su Zimo, dia benar-benar terpana oleh aura Su Zimo sekarang. Siapa yang tidak takut pada seseorang yang bisa keluar dari istana dengan aman setelah memulai pembantaian di ibu kota? Bahkan inti emas dari sekte Azure Frost merasa waspada saat ini, apalagi Yang Yu. Tidak ada yang berani menyentuh Su Zimo tanpa mengetahui identitasnya. Seseorang yang bisa bertahan melawan kekuatan gabungan dari sekte api sejati dan penjaga Hering Merah pasti memiliki status tinggi, siapa yang berani menyinggung orang seperti itu? Tak lama kemudian, Yang Yu sudah bersandar ke tembok tanpa tempat untuk lari. Apakah kamu tahu mengapa keempat orang itu terbunuh? Su Zimo datang ke hadapan Yang Yu dan bertanya dengan mata menyipit. Wajah Yang Yu pucat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menjawab perlahan, itu karena mereka menindas Xiaoning. Kamu juga menggertaknya. Aku, tidak. Pertahanan Yang Yu tidak berdaya. Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar itu, Yang Yu menghela nafas lega. Tanpa sadar, punggungnya sudah basah oleh keringat. Ekspresi mengejek melintas di mata Su Zimo saat dia tersenyum. Aku tidak akan membunuhmu karena orang lain akan berurusan denganmu. Seketika, kelegaan Yang Yu berumur pendek. Saat itu, Su Xiaoning berlari dan menarik Su Zimo pergi, berkata kepada Yang Yu, kakak senior Yang, apakah kita masih memiliki kesepakatan yang kita sepakati sebelumnya? Saya akan menjual eliksir furnace ini kepada Anda seharga 5.000 batu roh tingkat tinggi atau senjata roh tingkat tinggi. Perlahan, dia mengeluarkan eliksir furnace dari tas penyimpanannya. Eliksir furnace inilah yang menarik perhatian Hexing dari True Fire Sect dan rangkaian konflik setelahnya. Tungku eliksir mengeluarkan fenomena luar biasa saat disentuh oleh darah Xiaoning. Selain itu, Su Zimo tahu bahwa Xiaoning sangat menyukai tungku eliksir, mengapa dia tiba-tiba menjualnya? Xiaoning, mengapa kamu menjual tungku ini? Su Zimo bertanya, bingung. Su Xiaoning menjawab dengan serius, saudaraku, kamu selalu dengan tangan kosong. Kemungkinan besar Anda tidak membawa senjata roh yang berguna. Setelah saya menjual tungku ini, saya akan memiliki uang untuk menyesuaikan senjata roh kelas atas untuk Anda. Su Zimo merasakan hatinya dibanjiri kehangatan saat dia mengusap kepala Xiaoning dengan penuh perhatian. Cepat dan singkirkan tungku. Dia berkata dengan cara yang sebenarnya, Xiaoning, izinkan saya memberitahu Anda, alasan mengapa saya dengan tangan kosong bukan karena saya tidak memiliki senjata roh. Itu karena aku punya terlalu banyak. Kamu menyombongkan diri lagi. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempatku untuk melihatnya. Tidak lagi peduli dengan Yang Yu, Su Zimo membawa Xiaoning pergi dari bengkel Azure Frost Elixir.